Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis kali ini ingin bahas soal modif motor singkat ya, terutama yang untuk kecepatan tinggi. Nah, kali ini penulis ingin bahas yang di motor sport, yang unik ya. Kalau di motor sport itu cara modifikasinya berlawanan sekali dengan yang sering dilakukan di motor matic. Kalau di motor sport itu anehnya, modifikasi itu sering dilakukan bukan pada bagian mesin. Yang penulis lihat itu kebetulan modif cuma knalpot racing, ECU gitu ya. Nah, ada satu contoh lagi yang ya menurut penulis aneh gitulah. Jadi ada rider ya, dia pakai motor Honda CBR 150R, terus dipakai jalan, kebetulan sepi. Nah, dia itu berusaha mencapai 150 km per jam. Asli motor gue enak banget men setelah diganti rantai men. Serius gue kagak bohong. Ini rantai bukan rantai kaleng-kaleng anjir. Kagak nyesel gue ganti rantai ini, serius. Tapi gue nggak tahu sih kalau misalnya udah 3 bulan 4 bulan gimana keadaannya. Cuman ya kalau sekarang masih enak lah buat diajak narik bawah gitu lah. Nah lu udah tahu dah padahal dah mau ngapain dah nih. Enak nih terowongan ya kan. Terowongan jalanan sempit. Udah dah enak dah. Buset sakit kuping gua anjir. Aduh. Wah jalanan sepi nih, enak nih bro. Gas lah ya. Gila men, udah gak ngerti lagi gue men. Pengen tembus langsung pulang lagi men. Apa udah tembus tadi gue kagak ngeliat bro, sumpah. Gila sih tapi udah limit banget sih bro. Bahaya banget sebenarnya motor di bawah limit terus. Serius sebenarnya gue kasihan sama nih motor nih, di bawah limit mulu coy. Sebenarnya kagak bagus di bawah limit mulu, cuman gimana ya bro. Limit mulu ya sabar gue. Tapi tenang, gue gak akan ganti ECU Racing. Lo inget kalimat gue nih, gue gak akan ganti ECU Racing karena gue gak mau bro. Udah banyak pengalaman temen gue ganti ECU Racing dan motornya jadi berakhir di usia muda gitu. Ya sebenernya punya gue juga standaran loh, cuman ganti knalpot doang sama rantai. Gak ada lagi yang dimodif-modif. Yang menjadi masalah adalah untuk mencapai 150 itu kayaknya bukan karena motornya nggak kuat, tapi kena limiter satu. Dan memang nggak ada kayaknya terbatas gitu loh, kayak batasnya bukan cuma limiter tapi juga rasio gigi. Jadi si masnya ini mencoba untuk mencapai 150 km itu dengan menggeber motor pas di limiter, pas di limit kecepatannya.
Jadi motor itu jalan 150 itu dengan apa gigi yang standar. Penulis nggak tahu ya apa CBR 150R itu memang cuma segitu kemampuannya, karena penulis tahu kalau GSX itu bisa lebih kencang. Nah, yang masnya ini ngomong apa? Sebenarnya sayang juga, eman juga sama motornya, karena ya geber motor pas di limiter. Geber motor pas di limiter kurang baik. Ya memang kurang baik, karena ya itu sudah mepet-mepet batas tertinggi ya. Entah apakah si masnya ini udah modifikasi valve, spare valve dan komponen lain ya untuk bisa digeber RPM tinggi, atau itu cuma motor standar limiternya aja ditinggikan jadi 12.000. Kalau normalnya yang penulis tahu limiternya itu 11.800. 10.800. Nah, motornya bisa sampai 150 dengan mudah. Itu mestinya ada sesuatu yang di-upgrade pada motornya sehingga gampang lah untuk mendapatkan tenaga. Kelihatan akselerasinya itu enteng gitu loh ya, di atas 100 itu enteng gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah mengapa kok bukan rasio giginya gitu loh yang dirubah? Karena jelas dengan yang ditunjukkan itu motor itu terbatasi oleh rasio gigi. Ya memang oleh limiter. Ya memang dengan limiter itu, dengan membuka limiter enggak 12.000, motor bisa mencapai 150 km per jam. Tapi tentunya dengan modifikasi rasio gigi, motor mestinya akan lebih mudah untuk mencapai kecepatan itu. Apalagi karena tenaga motor itu sudah berlebihan, sudah lebih dari cukup lah untuk bisa jalan di kecepatan itu. Jadi kalau misalnya rasio giginya dirubah, rasanya motornya itu bisa jalan 170, 180 gitu. Nah, kenapa kok nggak itu dilakukan? Mengapa kok ECU dulu? Mengapa kok limiternya dulu yang dibuka? Nah, ini yang membuat penulis heran ya. Zaman dulu, zamannya CDI emang sudah ada yang model buka limiter itu. Jadi CDI aftermarket itu ada yang limiter 10.000, 12.000, ada yang malah tanpa batas. Jadi nggak dilimit sama sekali. Wah, itu edan, itu ngeri itu. Kalau kita pengendaranya lengah bisa bablas itu. Jadi zaman CDI pun sudah ada yang buka limiter. Ya membuka limiter RPM mudah sih ya, ganti ECU. Tapi ya harusnya ganti rasio gigi juga lebih mudah juga, cuma memang agak lebih ribet gitu. Kalau dulu cari gigi rasio belakang segini, gigi depan segini, ada gampang.
ya menurut penulis cenderung lebih gampang lah untuk merubah top speed ya. Soalnya kalau limiter katanya resiko gini gitu dulu. Jadi zaman dulu orang tuh seringnya main di gigi ya. Ya mungkin kalangannya beda ya, beda. Tapi yang penulis ketahui dulu itu cari gigi gampang. Pingin misalnya dulu penulis punya Suprafit gitu ya, merasa bahwa kok motor ini kayak ketahan gitu loh, kecepatan tinggi itu kok gereng banget gitu loh. Ya wes akhirnya penulis coba cari rasio gigi. Pertama salah, beli yang gigi depan lebih kecil. Dari motor penulis dulu Suprafit itu kan depan 14. Nah, penulis beli 12. Wah, salah. Bukannya makan kenceng makin lambat. Kalau speed biasanya 100 jadi cuma 70. Kacau lah. Terus akhirnya balik lagi tokonya beli yang 16. Nah itu jadi penulis apa, kalau eco ridingnya jadi lebih enak gitu dengan depan apa 16, kecepatan meningkat entah berapa ya, lupa penulis. Yang jelas gigi satu dari yang asalnya nggak kepake ya, karena bisa langsung loncat gigi 2 jadi bisa kepake. Puas penulis pakai gigi depan 16 itu. Kalau keluar kota awalnya gereng ya mesinnya ya, jalan 100 itu jadi nyantai. Kalau pas sudah merunduk, wah wis buanter ya. Berapa ya dulu kecepatannya, bisa sampai 120 kalau nggak salah ya. Ya tenaganya berapa kan Honda Suprafit itu. Emang penulis juga pakai semenai, tapi rasanya lebih ke iritnya lah, lebih irit berapa persen itu dulu itu, mungkin 30%-an lah lebih iritnya. Motornya juga penulis iritkan agar keluar tenaganya, karena semenit itu kalau apa, kalau ingin meningkatkan tenaga justru harus diiritkan. Mantep gitu aja, bisa apa ya, kencang banget. Zaman dulu kan motor-motor cc tinggi jarang, motor kencang paling ya Jupiter Z gitu. Kalau enggak gitu ya yang kencang banget Ninja NSR gitu, tapi wis ya di luar lah itu. Kencang banget kan. Apa sudah merasa kencang banget lah gitu saat itu. Jadi ada Jupiter Z itu, terus paling nomor 1 lah saat itu Jupiter Z. Ada lagi apa ya? Lupa. Yang jelas waktu itu penulis motor Suprafit ya, jalan lurus merunduk itu bisa dengan mudah nyalip Jupiter Z. Jupiter Z itu zaman apa? Zaman itu mungkin sama Krypton ya, kalau nggak Vega ya. Nah, Krypton atau Vega itu sama juga ya, sama dengan Suprafit. Top speed itu dihalangi oleh rasio gigi, jadi motor gereng. Ketika sampai 110
wes nggak bisa nambah lagi. Yang Jupiter Z juga gitu, gereng, cuma lebih tinggi standar limitnya 115. Nah motor-motor yang standar ini kalau di luar kota kesalip sama Suprafit, motor yang nggak dayani itu ya, tapi sudah kenceng banget kalau sudah ganti gigi sampai 125 km/jam. Wah, itu kencang itu. Ya, motor ini aja cuma 109 ya biasanya perlu dipakai, nggak pernah pakai luar kota sih, entah berapa kalau luar kota. Nggak pernah merunduk juga ya, cuma duduk tegak. Lucu ya. Ingat-ingat motor Landmark ini secara konsumsi bahan bakar dan kecepatan top speed nggak beda jauh dari Suprafit penulis yang dulu ya. Kecepatan kalau duduk ya 110. Terus konsumsi bahan bakar ini kebaca 37, ini kilometernya oli 38,2. Ya kira-kira sama lah dengan Suprafit yang sudah pakai Semenite itu 38,2. Kalau nggak pakai Semenite soalnya kan cuma 30 km per liter. Lucu ya, zaman sudah berkembang ya, kecepatan motor nggak beda-beda ya. Jadi zaman saat itu penulis cuma andalkan Semenite sama itu sudah wes, ganti gigi itu aja wes, yang ganti gigi depan itu wes. Dua kota rajalela. NSR Ninja saat itu jarang ya. Ya motor-motor jarang sih emang di luar kota, jarang motornya sih. Orang masih kebanyakan pakai angkutan umum. Nah ini sekarang jadi pertanyaan lagi nih, kenapa kok yang macam mas-masnya ini kok pilih pakai ECU dulu, buka limiter dulu? Harusnya si masnya ini kalau ganti rasio gigi dia bisa dengan mudah capai 150 itu gampang. Wong lihat dari tenaganya aja, akselerasinya kencang banget kok, gampang banget diraih. Seandainya ganti gigi pasti motornya itu bisa ya lewat lah 150, 170 pun mungkin bisa aja diraih. Unik ya, yang motor sport modifnya itu kok milih ke limiter dulu ya. Sementara itu yang Matic justru sebaliknya, justru ke rasio gigi dulu, ke bagian mekaniknya dulu, ke CVT nya. Yang terutama kan kalau motor Matic itu pengen nambah kecepatan apa yang dirubah, pengen nambah performa, roller sama per CVT, itu dulu yang dimainkan. Uniknya banyak orang memilih untuk mengorbankan akselerasi, mengorbankan top speed demi untuk akselerasi. Jadi kan mainan roller dan CVT itu sebenarnya adalah trade off ya. Kalau akselerasi ditingkatkan, top speed juga ditingkatkan. Bisa juga pakai roller kombinasi ya, roller beda ukuran. Nah, yang dikorbankan adalah keawetan. Roller yang beda ukuran lebih cepat aus.
ya ya wis unik ya, mungkin ya mudahnya itulah. Heran kenapa yang di motor sport kenapa kok nggak ngubah gigi dulu, atau memang sekarang sulit. Soalnya kalau lihat pasar online itu modif tenaga yang lebih banyak ditawarkan ECU gitu, open limiter gitu. Open limiter juga ada dua macam kan, ada yang beberapa motor itu di gigi tertingginya dibatasi RPM-nya. Jadi misalnya gigi 6 cuma 90%-nya dari yang gigi 5. Nah itu kalau ditukar giginya dari 6 ini jadi 1, wes langsung limiternya bisa normal. Tapi gitu merasa kurang, top speed-nya kurang, limiternya dilepas, limiternya dibuka pakai ECU atau pakai piggy bank, bisa nggak buka limiter ya, kayaknya harus ganti ECU. Kenapa kok nggak ganti gigi dulu, rasio gigi dulu? Yang terutama CBR ya, karena CBR itu normalnya kalau pakai valve pakai noken as bawaan kan tenaganya itu di RPM tengah ya, bukan di top speed bukan di RPM tingginya. Dari 9000 RPM tenaga sudah turun. Harusnya kalau mau yang efektif, kalau nokennya masih standar, noken asnya masih standar, ganti rasio gigi. Baru kalau sudah ganti noken as, ganti per valve ya pokoknya ganti yang komponennya dengan racing, baru limiternya perlu dibuka. Tapi ya wis kayak gitulah. Penulis nggak paham mengapa kok si masnya itu mencoba mendapatkan kecepatan 150 km/jam, tapi ya yang diandalkan limiter tok. Kenapa kok nggak ganti gigi? Harusnya motornya mudah lah dapat kecepatan lebih dari itu, jauh lebih dari itu bila ganti rasio gigi. Apa memang kalau yang jualan harus paketan gitu, paketan ini rasio ini gitu, jadi sulit untuk cari gigi rasio depan. Cari CBR rasio gigi depan segini, rasio gigi depan segini, entahlah ya, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas ya, untuk nambah top speed itu harusnya bisa dengan rasio gigi juga. Apalagi seringkali motor manual itu limitnya adalah dari sisi rasio gigi. Motor cuma bisa kecepatan 100 di motor bebek ya, motor bebek Revo sekalipun itu bisa jadi karena rasio giginya emang dirancang terbatas gitu. Sementara kalau motor matic kan beda ya. Kalau tenaga ditingkatkan, nggak usah ganti CVT ya bisa aja jauh lebih kencang. Di power up, ya pokoknya tenaga mesinnya tok dirupas CVT-nya. Maaf, CVT-nya standar, motor bisa aja jadi lebih kencang. Yang membatasi tenaga karena memang fokusnya di tenaga tengah kalau motor standar itu. Ya wis lah. Penulis nggak bisa panjang-panjang. Ya wes, ya intinya
kalau mau meningkatkan kecepatan ya pertimbangkan juga lah rasio gigi, jangan cuma dari ECU tok, jangan dari buka limiter tok. Yang di motor matic juga gitu. Mungkin kalau ngejar top speed ya pertimbangkan ganti noken as yang bisa fokus tenaga lebih atas lah. Walau nanti mengorbankan di tenaga bawah. Ganti noken as, ganti angin-angin ya ganti noken as itu aja sudah bisa membuat konsentrasi tenaga berubah. Kan soalnya yang standar itu fokusnya adalah dapat torsi yang flat. Kalau torsinya lebih difokuskan di RPM atas, pastinya kecepatan motor bisa jauh meningkat. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.